Selamat datang di Kabupaten Bangkalan, suatu wilayah di Pulau Madura yang dikenal sebagai kota zikir dan sholawat. Kabupaten ini merupakan contoh nyata keharmonisan dalam toleransi beragama, yang dimana kebinekaan menjadi kekuatan dan kebanggaan bersama. Kami, kelompok 5, di sini akan mengunjungi 3 tempat ibadah simbolis. Di antaranya Masjid Saikhona Holil, Gereja Pantekosta di Indonesia, dan Kelenteng Eng Anpio. Mari kita bersama menjelajahi keindahan keberagaman dan kebersamaan masyarakat Bangkalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 5. Perkenalkan, saya Nadira Febrianti Chandra dengan NIM akhir 205. Saya Rania Marsita Bella dengan akhiran NIM 206. Saya Raisa Kadelvira dengan akhiran NIM 207. Saya Natia Ismalita Barki dengan akhiran NIM 208. Saya Ifmah Hiziani dengan akhiran NIM 204. Saya Dewi Mutia Safitri dengan akhiran NIM 199. Selamat menyaksikan. Halo guys, yuk ikut aku dan rekanku untuk masuk ke Kelenteng Eng Anpio Bangkalan. Nah, di Pulau Madura ini terdapat 3 kelenteng tua yang sampai saat ini masih terawat dan dimanfaatkan sebagai tempat peribadatan kaum Tiongkok. Nah, salah satunya yaitu Kelenteng Eng Anpio terdapat di Kabupaten Bangkalan, Madura. Nah, Kelenteng Eng Anpio ini terletak di Jalan Panglima Sudirman 116, Kelurahan Pejagan, Bangkalan, atau satu kelurahan dengan keberadaan Benteng Enpritz, peninggalan penjajahan kolonial Belanda pada masa pra-kemerdekaan dulu. Konon, kelenteng ini dibangun oleh Ong Ki Chins pada tahun 1805 setelah mendapatkan hibah berupa tanah dari Kapiten Kuang Pang, seorang pimpinan dari Tiongkok di Bangkalan. Nah, bangunan kelenteng ini pada awalnya masih sederhana dan tidak seluas sekarang ini, karena kelenteng ini tidak dibangun secara bersamaan, melainkan dibangun dan diperluas secara bertahap oleh para umatnya. Sebagaimana tempat peribadatan kelenteng umumnya, Kelenteng Eng Anpio ini dibuka dengan jadwal tertentu, yaitu pada saat jadwal sembahyang. Namun, bila Anda berkesempatan masuk ke dalam kelenteng tersebut, ternyata kelenteng itu memiliki halaman yang di depannya kecil, setelah ke dalam melebar. Nah, kelenteng ini merupakan tempat ibadah bagi penganut Tridharma yang terdiri atas pemeluk agama Konghucu, Tao maupun Buddha. Dewa utama yang dipuja dalam kelenteng tersebut adalah Hoktek Jangsin atau Dewa Bumi, karena lokasinya yang berada di permukiman padat. Selain itu ada Dewa Bahari, biasa disembah kaum nelayan, Kuang Ikong, dewa yang biasa disembah kaum pedagang, dan Kong Tik Chung Ong, dewa tabib atau pengobatan. Sedangkan di sebelah utara ruang utama persembahyangan terdapat altar yang dipergunakan untuk menyembah Dewi Kuang Im, atau bisa disebut Dewi Welas Asih. Kedudukan Dewi Kuang Im mempunyai derajat lebih tinggi dibandingkan dewa lainnya dan berada setingkat lebih rendah dari Sang Buddha. Untuk memulai keberibadahan kepada Tuhan Yang Maha Esa, biasanya umat kelenteng tersebut mengawalinya di tempat dupa besa atau bisa disebut hyolo yang berada di depan pintu masuk ruangan utama. Setelah itu, sembahyang dilakukan di hadapan para simbing atau dewa-dewa yang disucikan. Kelenteng Eng Anpio tergolong kelenteng yang bersih dan terawat dengan baik, serta di belakangnya masih ada ruang terbuka. Kelenteng tersebut didominasi oleh warna merah layaknya kelenteng-kelenteng yang ada di tanah air. Nah, jadi gimana? Sudah paham kan? Segitu dulu ya video tentang Kelenteng Eng Anpio-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Masjid Saikhona Holil dibangun pada abad ke-18 oleh seorang ulama sekaligus pejuang kemerdekaan yang akrab disebut Saikhona Holil.
Masjid ini menjadi salah satu masjid tertua dan paling bersejarah di Indonesia yang terletak di Bangkalan, Pulau Madura. Masjid Syekhona Holil menjadi pusat keagamaan dan kebudayaan masyarakat Madura dan juga menjadi simbol keimanan dan kesucian. Syekhona Holil itu dilahirkan di Desa Karamat. Terus karena abahnya Abdul Latif itu sehari-harinya berdakwah ke daerah-daerah, beliau itu dititipkan kepada kakaknya Nyai Maryam. Terus mulai kecil beliau itu ada ditinggalan sama ibunya. Terus beliau itu umur sekitar kurang lebih antara 7 kalau enggak 9, beliau itu dimondokkan di Gresik Bunga. Terus ke Banyuwangi, terus ke Sidogiri, terakhir ke Mekah. Sampai sekarang orang tua perempuannya tuh belum ada yang tahu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Bapak, dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Anwar. Nah, saya di sini akan mau menanya Bapak, bagaimana menurut Bapak pentingnya menjaga kehormatan antar umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat? Pertanyaan? Bagaimana menurut Anda pentingnya menjaga keharmonisan antara umat beragama dalam kehidupan masyarakat? Dalam kehidupan bermasyarakat sesama umat ya, itu sangat penting kita saling menghargai dan saling menghormati. Kenapa kita harus saling menghargai dan menghormati? Biar kita tidak menimbulkan cemburu sosial. Intinya kalau sampean menghargai kita, saya akan juga lebih menghargai sampean. Faktornya seperti itu. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Izin bertanya ya Pak, berapa penting menjaga kerukunan antar beragama menurut Bapak sendiri? Ya sama-sama toleransi gitu kan, terus sama-sama saling menghargai lah. Mungkin ada tanggapan dari Bapak. Terima kasih. Ya, Terima kasih ya Pak. Dengan Bapak siapa? Saya Pendeta Stefania Indrawan Waluyo, Sarjana Teologi. Salam kenal Bapak, kami dari kelas 1F, kelompok 5, ingin memberikan beberapa pertanyaan mengenai toleransi beragama. Pertanyaan yang pertama yaitu, kegiatan seperti apa yang biasa dilakukan oleh umat Kristiani dalam mewujudkan toleransi beragama? Ya, untuk khususnya karena saya pimpinan Gereja Pantekosta Indonesia Bangkalan di sini, maka saya akan berbicara dalam skop GPDI dulu, Gereja Pantekosta Indonesia Bangkalan dulu. Nah, apa kegiatan yang dilakukan oleh umat Kristiani berkaitan dengan toleransi beragama? Cukup banyak ya. Apa yang kami lakukan? Yang pertama, yang pasti itu kami selalu karena kami lahir besar di Madura, maka kami selalu membawa nilai-nilai budaya Madura itu ada dalam gereja ini. Nah, kalau kalian lihat di atas depan sana itu tema gereja kita di tahun 2024 ini yang akan berakhir di tahun ini. Itu kalau saya baca ya, anyar terus saben lagu kaestoana pangeran, itu dalam sebuah ayat Alkitab. Jadi kenapa itu membuat karena kami menyadari bahwa kami itu hidup di Bangkalan Madura ini. Itu yang pertama. Di kegiatan keluar kami dalam sejak COVID ya, COVID
kurang lebih 3 atau 4 kali gereja ini dipergunakan untuk vaksinasi massal, baik vaksinasi pertama, kedua maupun ketiga. Bahkan sempat sekali waktu itu dijadikan tempat rujukan dengan dari Bapak Kapolres dan tim berkaitan dengan video conference dengan Mabes Polri di Jakarta berkaitan dengan pelaksanaan vaksinasi. Dan itu tidak hanya jemaat, tetapi lingkungan di sekitar gereja, dari orang-orang RT 4, RT 5 ya. Jadi di belakang gereja ini ada RT 4, RT 5, terus di rekan-rekan, tetangga-tetangga, bahkan di Kelurahan Pejagan. Itu yang semasa Covid. Kami juga melakukan beberapa kali pada saat sebelum Covid itu pembagian takjil pada saat bulan Ramadan ya. Nah, itu juga kami lakukan karena kami juga memahami tidak semua orang yang berpuasa itu orang yang memiliki kemampuan. Kami ingin berbagi meskipun itu tidak seberapa, ya kami berbagi dengan permisi bicara dengan tukang-tukang beca di sekitarnya. Nah, di satu sisi lain juga kami berusaha menanamkan toleransi itu dengan berbagai macam cara. Ya, contoh misalnya memberikan penerangan di sekitar lingkungan gereja, ya kan? Bekerja sama dengan RT bila mana ada hal-hal yang diperlukan, misalnya dalam kegiatan 17-an dan sebagainya, Pak RT selalu komunikasi dengan kami. Bahkan untuk memasang banner, misalnya pada saat Idul Fitri dan sebagainya, kegiatan di kampung, mereka juga berkoordinasi dengan kami. Jadi sangat baik komunikasinya. Dan kita bersyukur pada tahun 2021 Kelurahan Pejagan ini, di mana gereja ini berdiri, mendapat juara 1 desa moderasi se-Jawa Timur. Dan itu tinjauan atau survei terakhir dari Kanwil Kementerian Agama Jawa Timur itu di gereja ini. Jadi kita bersyukur. Jadi Pejagan ini mendapat juara 1 se-Jawa Timur dan mulai dibentuk dengan adanya kampung-kampung kerukunan, kampung-kampung moderasi. Beberapa bulan yang lalu saya diminta menjadi narasumber di Pondok Pesantren Al-Ikhlas kalau nggak salah di Besel itu ya. Iya. Kiai Hasan itu. Nah, di sana itu bersama dengan warga Kelurahan Pejagan. Ada Pak Lurah, ada unsur dari Rekoramil dan sebagainya, dan dari masyarakat, dari gereja ini juga dalam dialog moderasi beragama. Jadi kami berusaha, kami kebetulan diminta sebagai salah satu narasumber pada acara itu. Jadi cukup banyak ya kegiatan-kegiatan kami untuk bisa menimbulkan toleransi antar umat beragama. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Untuk pertanyaan kedua, apa saja kendala yang sering dihadapi dalam upaya mewujudkan keharmonisan beragama di tingkat komunitas? Oke, kalau saya pertajam ini berarti kalau komunitas kan berarti ada kalangan elit, ada kalangan grassroots. Kalau di kalangan elit, tokoh-tokoh agama di Kabupaten Bangkalan, saya melihat sangat baik. Kenapa? Hubungan kami dengan beberapa tokoh-tokoh agama lain sangat-sangat baik. Contohnya, kalian nanti bisa buktikan di YouTube kita, boleh dicek channelnya GPDI Bangkalan. Oke, nanti kalau perlu saya kirim linknya. Ya, jadi pada saat Badan Musyawarah Antar Gereja, kan di Bangkalan ini ada 12 gereja ya, di Kabupaten Bangkalan ini ada 12 gereja. Kebetulan saya ketua di
Badan Musyawarah Antar Gereja ini untuk periode 2022-2027. Nah, pada saat dilantik pada 2022 yang lalu, bulan November, maka perwakilan dari tokoh-tokoh agama itu hadir. Dari Muhammadiyah, waktu itu masih Pak Tamar Jaya, ya, Insinyur Tamar Jaya, kan? Beliau memberikan sambutan, Pak Kiai Zainal Abidin sebagai Ketua FKIB, dan itu gereja kita ini sudah beberapa kali menjadi tempat dialog interaktif di mana narasumbernya itu para kiai dan dari unsur Kemenak. Dan itu dalam sejarah saya lahir besar di Bangkalan. Saya lulusan SMA 1 tahun 88. Jadi saya melihat baru di periode belakangan inilah saya melihat tokoh-tokoh agama itu berkenan, ya, berkenan baik dari tokoh agama lain maupun dari pemerintahan. Jadi kembali tadi kalau di kalangan elit, di kalangan tingkat tokoh-tokoh agama sangat baik. Hubungan saya dengan Ketua MUI, Pak Kiai Naki Nasir sangat baik. Beliau juga Ketua PCNU kan. Ya. Nah, dan hubungan saya juga dengan tokoh-tokoh PDM, pengurus daerah Muhammadiyah juga sangat baik. Bahkan pada saat musyawarah daerah ke-15 yang lalu yang dilaksanakan di Universitas Trunojoyo, bulan sekitar 1 tahun yang lalu lebih ya, di gedung besar itu. Nah, itu saya satu-satunya tokoh agama Kristen yang hadir. Waktu itu dihadiri oleh juga Menteri Menpan yang dari PAN itu, saya lupa, Menteri Perdagangan itu, Zulkifli Hasan. Saya satu-satunya tokoh agama Kristen yang diundang secara khusus dan diperkenalkan di audiens. Wah, itu sebuah kehormatan yang luar biasa bagi kami. Penghargaan yang luar biasa. Itu di tingkat elit. Saya duduk bersama di depan di VVIP, dan itu kalau di Bangkalan. Nah, di tingkat grassroots ini yang menjadi permasalahan. Kita harus belajar, kita harus melihat fakta. Ya, saya nggak tahu apa yang terjadi. Pada saat saya sekolah lahir besar di Bangkalan ini sekitar 55 tahun lebih yang lalu, 56, sangat bagus, ya, sangat bagus. Dalam arti kata teman-teman saya SMA itu sampai sekarang ini sangat dekat sekali. Bahkan teman-teman sepermainan saya di kampung halaman itu di daerah, bahkan rumah saya itu dekat pondok pesantren, 2 pondok pesantren yang dulu cukup terkenal. Kalau dulu itu namanya Kiai Ramadan, nggak mungkin orang Bangkalan nggak kenal dengan Kiai Ramadan. Ya, itu di Jalan Mas Dirman 2. Beliau sudah mangkat, ya, beliau sudah almarhum. Sekarang sudah diteruskan kalau nggak salah generasi kedua atau ketiga. Itu sampai ke cucunya pun dekat dengan kita. Nah, di depan itu namanya Deredul, itu juga sangat baik. Sekarang beliau juga sudah mangkat, beliau sudah wafat. Suami istri bahkan keturunannya, bahkan menantunya beberapa waktu yang lalu, mantan menantunya, karena beliau sudah berkeluarga kembali karena anaknya meninggal, berkeluarga kembali, menyapa saya, masih mengingat saya. Jadi sangat baik. Nah, tapi akhir-akhir ini saya melihat mengapa, mungkin saya nggak tahu di mana letak permasalahannya. Itu yang harus kita akui. Tidak sedikit ya, mungkin anak-anak sekarang agak kurang memahami dalam hal ini. Kita harus akui. Kenapa? Apakah SDM di Madura ini tidak cukup? Saya tidak tahu. Kenapa? Begitu mudahnya anak-anak sekarang ini terprovokasi sesuatu yang tidak baik. Beberapa bulan yang lalu ada penelitian dari ICRS. Ini gabungan dari 3 universitas. Universitas Gajah Mada, Universitas UKDW, Universitas Duta Wacana di Salatiga, dan Universitas UINSA, Universitas Muhammadiyah Jogja. Nah,
salah seorang yang beberapa profesor bertemu dengan saya baru-baru ini, dan dia meneliti kenapa polarisasi itu terjadi sekarang. Ditanya resistensinya bagaimana. Sangat prihatin. Kenapa? Sebenarnya di contoh nih ya, di YouTube kami tidak pernah berbicara hal di luar konteks keimanan Kristiani. Bayangkan, kami hanya menayangkan sebuah video cuplikan ibadah, tapi komennya itu nggak karu-karuan. Komennya itu sangat memprihatinkan kami, gitu loh. Kenapa? Ya itu sekali lagi, kita harus akui mungkin ini ada generasi muda, generasi Z ini harus belajar banyak untuk menyaring, memfilter adanya berita-berita hoax dan yang saling mengadu domba. Ya. Hati-hati. Kenapa? Menko Polhukam pada saat itu Pak Mahfud MD 2 tahun yang lalu berbicara dengan kami tokoh-tokoh agama se-Jawa Timur dalam sebuah pertemuan, menyatakan dengan tegas, di Indonesia ini ada 800.000 akun hoax yang beritanya tidak pernah bisa dipertanggungjawabkan. Contoh misalnya, perang antar Israel dan Palestina. Di gambaran kalian dulu saya tanya, kira-kira itu perang apa? Menurut kalian? Ini contoh. Di kamu, Nadira, kira-kira perang apa itu? Perang agama atau bukan? Saya persempit. Menurut saya memang ada campuran perang agama, tapi ada juga perang wilayah, memperebutkan wilayah. Berarti ada nilai perang agama gitu ya? Menurut saya. Menurut kamu? It's okay, enggak apa-apa. Yuk, menurut kamu? Wilayah, Bapak. Wilayah. Yakin? Gak ada unsur agama? Ada, cuma ada. Lebih ke wilayah. Oke. Kamu? Idem, sama. Oh, abstain ya. Kalau menurut Bae, yang rekam, iya. Sama semua. Oh, good. Saya mau kasih tahu tegas, itulah hoax di Indonesia. Itu salah besar. Perang Israel dan Palestina tidak ada keterkaitan dengan agama. Harus digarisbawahi. Kenapa kebencian itu muncul? Karena beritanya yang masuk begitu. Oh, kalau Palestina mesti Islam. Betul? Pertanyaan saya sederhana, apakah di Palestina itu hanya orang Islam? Tidak. Kenapa saya tahu? Karena saya pernah berada di sana tahun 2013. Tidak sedikit orang Kristiani itu yang harus lari ke negara bagian Karibia untuk menyelamatkan diri. Itu mayoritas di Palestina itu agama apa sih? Di Palestina? Buka Google 5. Jadi sekali lagi saya garis bawahi bahwa itu tidak ada keterkaitan agama. Kenapa? Di Israel itu saya mau tanya nih. Di Israel itu ada enggak orang Islam? Ada enggak? Ada? Ada. Kira-kira di Yerusalem dah, di Yerusalem, pusat kotanya Israel. Ada enggak orang Islam? Ada, kan tetapi mereka itu menurut info yang beredar juga, mereka juga walaupun mereka Islam itu mereka menyembunyikan diri gitu, Pak. Tidak menyembunyikan diri? Iya, gitu. Oh. Kayak mereka tuh dikucilkan gitu. Oh, yang kami tahu. Gitu. Iya, berarti kamu harus ke Yerusalem. Iya. Supaya tahu. Saya beritahu ya, di Israel itu tidak ada istilah menyembunyikan diri. Jelas. Kenapa? Di Yerusalem kuno, jadi di Old Jerusalem, itu kota Yerusalem kuno. Kan Yerusalem itu ada benteng-benteng ya di zaman Turki. Jadi yang dibangun dia. Nah, itu 90% masyarakatnya adalah Arab Muslim. Jadi orang Israel bohong kalau dikatakan di Indonesia ini makanya terlalu banyak hoax. Dikatakan sembunyi-sembunyi, nggak ada yang sembunyi-sembunyi.
mereka sangat bersahabat. Mereka sangat nggak ada masalah. Itu saya kenapa? Karena saya tahu sendiri. Jadi kalau kita naik sampai di namanya itu yang diyakini sebagai Bukit Golgota, jadi itu kan ada namanya Via Dolorosa, Jalan Salib. Itu dari yang diyakini sebagai rumah dari Pilatus menuju ke Bukit Golgota, tempat penyaliban yang sekarang sudah berubah menjadi gereja. Sepanjang jalan itu orang Muslim semua. Gitu loh. Jadi sekali lagi, berita di Indonesia itu sangat menyesatkan. Nah, ini yang harus kalian orang muda harus pahami. Tidak ada keterkaitan agama. Gitu loh. Perang Israel dan Palestina. Ya, itu tegas. Saya bersama dengan, pada saat itu saya lupa namanya Ustadz siapa ya. Kami bertemu di Bethlehem. Beliau dalam rangka safari Ramadan. Jadi dari Mesir masuk ke Israel. Syuting gitu. Nah, kami ngobrol. Mereka menegaskan tidak ada keterkaitan. Jelas itu. Bahkan kalau kita melihat tentara Israel pun banyak yang Islam. Jangan salah. Faktanya. Loh, itu fakta. Menurut kamu semua, kira-kira di Israel itu agama apa sih? Yahudi. Hah? Yahudi. Agamanya Yahudi itu kan orangnya, etnisnya, agamanya. Di Israel itu apa? Setelah itu apa? Islam dan Kristen Druze. Bayangkan orang Kristen itu loh cuma 2% di sana. Ya kan? 18% itu Muslim loh. Dan itu tidak ada tutup-tutup. Itu fakta. Jadi tidak ada sembunyi-sembunyi. Jelas. Ya. Kami tuh update-nya biasanya lewat TikTok ya kalau. Jadi informasinya tuh di TikTok. Nah, ya. Paling banyak penyebaran hoax emang di TikTok. Makanya. Hah? Netizen itu loh. Ya, netizen, makanya kan seperti Pak Menko Polkam yang menyebutkan, Pak Mahfud MD tegas mengatakan bahwa di Indonesia itu 800.000 akun hoax. Referensi yang benar kan bisa kalian cek, ya kan? Kalian cek kebenaran berita itu gampang kan, teknologi memungkinkan. Tinggal masukkan linknya saja. Berita ini benar atau tidak? Banyak sekali berita-berita. Nah, inilah yang saya membuat akhirnya di grassroots itu, di kalangan grassroots itu banyak termakan berita hoax itu. Kebencian yang tidak bisa, kadang-kadang ini saya bisa buktikan di YouTube kami, di channel YouTube kami. Saya harus menghapus komentar-komentar yang sangat kasar, caci maki dan sebagainya. Kenapa? Karena bagi saya tidak ada korelasinya. Saya hanya mengupload sebuah video, dan video itu hanya sebagai kegiatan ibadah. Ya nggak tahu kok bisa macam-macam beritanya, gitu ya. Gitu loh. Jadi kan dari mana kebencian? Padahal kalau seandainya ada orang yang upload yang tidak berkepentingan dengan kita, apa gunanya kita mau komen marah-marah? Apalagi mencaci maki? Kan nggak mungkin itu. Dari mana muncul kebencian itu? Hoax ini. Makanya saya berharap kalian jadilah generasi yang smart. Ya. Oke. Jadi di kalangan grassroots ini kalian harus tanamkan itu. Udah, jangan percaya hoax. Cek dulu. Tapi itulah sifat manusiawi. Kalau nggak nge-share pertama rasanya nggak ngetop. Share grup keluarga. Banyak loh itu, banyak. Itu salah satu kasus ya, yang antara perang Israel dan Palestina. Agama, oh di sana di Israel, oh nggak ada orang Islam. Siapa yang bilang? Ayo, itu kan, sedangkan itu jelas-jelas loh. Di Yerusalem kuno, itu orang Arab semua.
Arab Muslim. Dan tidak sedikit juga orang Arab di sana yang juga Kristiani. Jadi jangan salah, gitu loh. Banyak hal-hal ini. Contoh nih. Kita sempat diketawain. Waktu saya berada di Kairo, saya membeli sebuah CD lagu pujian Kristen dalam bahasa Arab. Ketika saya putar di sini, tetangga saya ngomong, "Loh Pak, pendeta kok putar lagu-lagu Arab?" Loh, itu lagu pujian Kristiani Pak. Jadi mereka berpikir saya seolah-olah memutar lagunya orang Islam. Padahal itu lagu pujian umat Kristiani dari Gereja Koptik Kairo. Jadi sekali lagi, Indonesia ini terlalu termakan hoax. Oh, semua yang Arab pasti Islam. Belum tentu. Gitu loh, hati-hati gitu loh. Jadi jangan sampai Anda pun nanti kemakan begitu. Ya kan? Bahaya loh. Nah, itu jadi hal-hal yang demikian itulah di grassroots. Kan grassroots ini kadang-kadang mainnya media sosial. Sedangkan media sosial kalian tahu tadi. Ya, benar. Begitu banyaknya hoax. Nah, itu yang kemakan, susah. Nah, itu loh. Ya, oke. Jadi tadi sudah ada 2 kalangan. Ya, apalagi? Jelas? Oke, sudah jelas Bapak. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih banyak Bapak. Sama-sama Nadira. Siapa? Rania. Tata sama Raisa. Ya, Bye-bye. Say bye-bye Bapak. God bless.